Halo teman-teman sekalian, apa kabar? 잘 지냈어요? Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar bahasa Korea bersama-sama. Pada pelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai nende dan elkayo. Ya, pertama-tama kita bahas terlebih dahulu mengenai nende. Apa sih itu nende? Kapan kita gunakan dan bagaimana cara menggunakannya? Silahkan dengarkan penjelasan berikut. Nende dilekatkan pada kata kerja. Semua akar kata kerja, baik yang berakhiran dengan konsonan atau huruf mati maupun yang berakhiran dengan vokal, bisa langsung dilekati dengan nende. Misalnya, 먹다 menjadi 먹는데. Kemudian oda menjadi 오는데. Selanjutnya, untuk kata sifat, jika bentuk akarnya berakhiran dengan huruf mati atau konsonan, maka dilekati dengan ende. Misalnya, 많다, banyak, menjadi 많은데. Jika berakhiran dengan vokal, maka diikuti dengan niende. Contoh, 비싸다 menjadi 비싼데. Oh ya, untuk ita yang bermakna ada atau punya dan opta tidak ada atau tidak punya, keduanya dilekati dengan nende sehingga menjadi 있는데 dan 없는데. Bagaimana dengan kata benda? Untuk kata benda, baik yang berakhiran dengan konsonan maupun vokal, semuanya dilekati dengan inde. Saram menjadi 사람인데. 친구 menjadi 친구인데. Apa sih fungsi bentuk nende? Nende digunakan saat pembicara bermaksud memperkenalkan sebuah topik pembicaraan kepada lawan bicara. Selain itu, digunakan pada saat menjadikan kalimat yang dilekati dengan bentuk nende ini sebagai latar belakang munculnya kalimat di belakang atau kalimat kedua. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan kalimat berikut ini. 밖에 비가 많이 오는데 창문을 닫으세요. Kalimat yang dilekati nende ini menyatakan bahwa di luar sedang hujan lebat. Kemudian, kalimat di belakang nende merupakan kalimat perintah yang meminta lawan bicara untuk menutup jendela. Digunakannya nende dalam kalimat tadi menandakan bahwa kondisi hujan lebat yang sedang turun menjadi latar belakang dari pembicara untuk menyuruh lawan bicara menutup jendela. Dengan kata lain, bentuk nende, ende, niende, inde ini digunakan bersamaan dengan ungkapan meminta atau menyatakan sesuatu kepada lawan bicara. Tirukanlah kalimat tadi. 밖에 비가 많이 오는데 창문을 닫으세요. Contoh selanjutnya. 한국어를 배우는데 정말 재미있어요. Saya belajar bahasa Korea, sungguh menyenangkan. Dalam kalimat ini, selain pembicara memperkenalkan topik bahasan mengenai belajar bahasa Korea, dia juga menjelaskan lebih detail tentang suasana atau keadaan belajar bahasa Korea, yaitu menyenangkan. Contoh selanjutnya. 한국어를 배우는데 정말 재미있어요. Contoh yang lain. 어제 책을 한 권 샀는데 정말 재미있네요. Kemarin membeli satu buku, sungguh menarik. Silahkan ikuti. 어제 책을 한 권 샀는데 정말 재미있네요. Sebagai latihan, mari kita coba terjemahkan percakapan berikut ini. Silahkan mengikuti kalimat yang diucapkan oleh rekan Korea kita. Kalau sekarang Anda ada waktu, bisakah mengajari saya mengenai hal ini barang sebentar? 지금 시간 있으면 이것 좀 가르쳐 줄 수 있어요? Saya sedang sibuk, tunggu sebentar ya. 지금 좀 바쁜데 잠시만 기다려 주세요. Contoh percakapan berikutnya.
Besok saya akan berkunjung jam 3 sore. 내일 오후 3시에 방문할게요. Besok saya ada janji pukul 3. Bagaimana kalau jam 4 saja? 내일 3시에는 약속이 있는데 4시는 어떠세요? Contoh percakapan 3. Monica, sekarang cuacanya juga sedang bagus. Bagaimana kalau kita pergi bermain? 모니카 씨, 날씨도 좋은데 우리 오늘 놀러 갈까요? Baik, ingin pergi kemana? 좋아요. 어디에 가고 싶어요? Mari kita lanjutkan dengan pelajaran berikutnya, yaitu mengenai el-kayo. Pada pelajaran sebelumnya, kita telah belajar mengenai el-kayo. El-kayo digunakan untuk menawarkan sesuatu atau menyarankan sesuatu hal kepada lawan bicara. Nah, jika subjek dalam kalimat el-kayo adalah saya, jo, atau aku, nah, seperti yang menjadi pokok bahasan kita kali ini, maka el-kayo digunakan untuk meminta izin atau menanyakan pendapat lawan bicara mengenai suatu hal. Anda masih ingat bukan? Jika akar kata kerja berakhiran vokal atau real, maka dilekati dengan real kayo. Dan jika berakhiran dengan konsonan selain real, maka dilekati dengan el kayo. Untuk menjawab atau merespon pertanyaan tersebut, lawan bicara bisa menggunakan bentuk perintah seo atau seo. Perhatikan contoh percakapan pendek berikut ini. 제가 선물을 준비할까요? 네, 수미 씨가 선물을 사세요. 제가 케이크를 살게요. Dalam percakapan tadi, pembicara pertama menanyakan pendapat lawan bicara bagaimana kalau dia yang mempersiapkan hadiahnya. Lawan bicara sependapat dengan pembicara pertama, sehingga meminta pembicara pertama untuk mempersiapkan hadiah, sementara dia sendiri atau pembicara kedua yang akan membelikan kuenya. Ikutilah percakapan tadi. 제가 선물을 준비할까요? 네, 수미 씨가 선물을 사세요. 제가 케이크를 살게요. Perhatikan percakapan berikutnya. 상 차리는 것을 좀 도와줄까요? 아니에요, 다 됐어요. Percakapan tadi adalah cuplikan percakapan antara Monica dengan Sohee. Monica yaitu yang mengajak bicara Sohee. Monica diundang datang ke rumah Sohee dalam rangka acara syukuran tempat tinggal baru. Kepada Sohee, Monica menawarkan diri untuk membantu menyiapkan jamuan. Namun ternyata semua persiapan telah dilakukan oleh Sohee. Silahkan tirukan cuplikan percakapan tadi. 상 차리는 것을 좀 도와줄까요? 아니에요. 다 됐어요.
Mari kita latihan menerjemahkan kalimat dengan menggunakan struktur ini. Jangan lupa untuk menirukannya ya. Bagaimana kalau saya tutup jendelanya? 제가 창문을 닫을까요? Ya, tutuplah. 네, 닫으세요. Bagaimana kalau saya memakai baju ini? 이 옷을 입을까요? Jangan, baju itu tidak cantik. Pakai baju yang itu saja. 아니요, 그 옷은 안 예뻐요. 저 옷을 입으세요. Teman-teman, pada pelajaran kali ini kita telah belajar mengenai nende, ende, niende, inde, dan belajar juga mengenai lierkayo dan elkayo. Bentuk nende beserta turunannya digunakan untuk memperkenalkan topik pembicaraan dan menyatakan latar belakang atau suatu keadaan sebelum meminta sesuatu kepada lawan bicara. Kemudian elkayo digunakan untuk meminta izin atau menanyakan pendapat lawan bicara mengenai suatu hal. Tetap semangat untuk terus belajar bahasa Korea ya teman-teman. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya.